Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali mahasiswa Prodi Profesi Bidan. Hari ini kita akan belajar tentang moral reasoning, di mana materi ini merupakan subpokok bahasan dari mata kuliah berpikir kritis dalam pelayanan kebidanan. Nah, apa itu moral? Secara etimologis, kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores, yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Baik, sebelum kita lanjut membahas tentang moral reasoning, kita akan membahas tentang Colbert's Stage of Moral Development atau tahapan perkembangan moral menurut Colbert. Lawrence Colbert merupakan seorang profesor lulusan dari University of Chicago, yang dalam hal ini adalah Harvard University. Beliau lahir pada tahun 1927. Lawrence Colbert memperluas karya awal teori kognitif dari Jean Piaget untuk menjelaskan perkembangan moral anak-anak. Colbert percaya bahwa perkembangan moral seperti perkembangan kognitif mengikuti serangkaian tahapan. Dia menggunakan gagasan dilema moral, kisah-kisah yang menyajikan gagasan yang saling bertentangan tentang dua nilai moral, untuk mengajar anak laki-laki berusia 10 hingga 16 tahun tentang moralitas dan nilai. Dilema moral paling terkenal yang diciptakan oleh Colbert adalah dilema Haynes, yang membahas gagasan mematuhi hukum versus menyelamatkan nyawa. Teori Colbert mengatakan bahwa penalaran moral yang merupakan dasar untuk perilaku etis memiliki 6 tahap konstruktif perkembangan yang dapat diidentifikasi secara masing-masing dan lebih memadai dalam menanggapi dilema moral daripada yang paling akhir. Dia menetapkan bahwa proses perkembangan moral pada prinsipnya berkaitan dengan keadilan, dan bahwa perkembangannya berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Jadi yang dimaksudkan oleh Colbert ini adalah ketika perkembangan di awal itu bagus, akan menuju ke tahap berikutnya itu juga akan menjadi lebih bagus di dalam menyelesaikan dilema moral. Dalam studiet Colbert ini, dia menjelaskan atau mengkategorikan reasoning ini ke dalam 6 tahapan perkembangan, di mana 6 tahapan perkembangan ini dikelompokkan dalam 3 level atau tahapan, yaitu pre-konvensional, konvensional, dan post-konvensional. Nah, di setiap level itu ada masing-masing 2 tahap. Level pertama yaitu pre-konvensional. Level ini adalah level pada masa anak-anak. Sepanjang tingkat pra-konvensional, rasa moralitas anak dikendalikan secara eksternal. Anak menerima dan mempercayai aturan dari figur otoritas, seperti orang tua atau guru. Jadi seringkali kita lihat pada fase ini anak-anak itu dia berpikir rasionalnya itu karena mengikuti perintah dari orang tua atau guru. Nah, seorang anak dengan moralitas pada pra-konvensional belum mengadopsi atau menginternalisasi konvensi masyarakat mengenai apa yang benar atau salah, tetapi mereka lebih berfokus pada konsekuensi apa yang bisa ditimbulkan ketika melakukan tindakan tertentu. Nah,
Pada tahap prakonvensional ini terdiri atas 2 tahapan. Yang pertama adalah punishment avoidance and obedience orientation, di mana pada tahap 1 ini anak-anak berfokus pada keinginan untuk mematuhi aturan atau menghindari hukuman. Misalnya, suatu tindakan dianggap salah secara moral karena perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut dihukum. Jadi semakin buruk hukuman untuk tindakan tersebut, semakin buruk tindakan itu dianggap. Jadi kadang-kadang anak-anak yang usia seperti itu, biasanya pada usia 9 tahun ya, prekonvensional 9 tahun ke bawah, mereka menganggap bahwa yang dikatakan baik itu kalau orang tua atau guru tidak menghukum. Nah, begitu. Kemudian tahapan yang kedua dalam fase prekonvensional ini adalah exchange of purpose, self-interest orientation. Nah, tahap 2 ini mengungkapkan apa untungnya sama saya gitu kegiatan ini, atau what's in it for me. Posisi di mana perilaku yang benar ditentukan oleh apapun yang diyakini individu sebagai kepentingan terbaik mereka. Nah, penalaran tahap 2 menunjukkan minat yang terbatas pada kebutuhan orang lain. Jadi dia mengatakan bahwa ini baik kalau menguntungkan buat saya, tetapi kalau mendapatkan keuntungan ya, misalnya nih, contohnya misalnya saya mau garuk Anda jika Anda menggaruk saya. Jadi itu yang dikatakan sebagai perilaku yang baik karena ketika mendapatkan keuntungan ya, sama-sama mendapatkan keuntungan. Contoh lainnya ya, misalnya anak-anak itu disuruh mengerjakan tugas, dia mau ketika orang tua menawarkan reward atau insentif kepada anak, misalnya dengan saya tambah uang jajanmu kalau kamu kerjakan. Nah, itu masih pada level prekonvensional. Selanjutnya adalah level 2 atau konvensional. Untuk tipe 2 ini terjadi kepada tahap perkembangan moralitas yang terjadi kepada anak yang memasuki usia remaja atau beranjak dewasa. Sepanjang tingkat konvensional, rasa moralitas anak terkait dengan hubungan pribadi dan sosial. Anak-anak terus menerima aturan figur otoritas, tetapi ini sekarang karena keyakinan mereka bahwa kondisi perbuatan yang dikatakan baik itu diperlukan untuk memastikan hubungan positif dan ketertiban masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan dan konvensi agak kaku selama tahap ini, dan kelayakan atau keadilan tidak atau jarang sekali dipertanyakan. Yang penting menurut mereka kalau kita ikuti perbuatan ini baik ketika menimbulkan ketertiban di dalam masyarakat. Ya. Nah, tahap ini ada 2. Biasanya kita kenal dengan dalam tahap 2 ini Colbert menerangkan atau memberikan gambaran ada namanya interpersonal accord and conformity, atau istilah good boy and good girl ya. Pada tahap 3 ini anak-anak menginginkan persetujuan orang lain dan bertindak dengan cara menghindari ketidaksetujuan. Penekanan ditempatkan pada perilaku yang baik dan orang-orang menjadi baik kepada orang lain. Jadi mereka mengikuti norma-norma sosial dan mau dikatakan bahwa dia adalah anak yang baik atau gadis yang baik dengan menunjukkan sikap-sikap yang memang sangat membantu atau dibutuhkan di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua atau tahapan kedua di dalam level 2 ini law and order, authority and social order maintaining orientation, atau orientasi hukum dan ketertiban. Pada tahap 4, anak-anak secara simultan menerima aturan dan konvensi karena pentingnya mereka dalam mempertahankan masyarakat yang berfungsi.
Aturan dipandang sama untuk semua orang dan mematuhi aturan dengan melakukan apa yang seharusnya dilakukan dianggap berharga dan penting. Nah, penalaran moral di tahap 4 melampaui kebutuhan akan persetujuan individu yang ditunjukkan di tahap ketiga. Jika satu orang melanggar hukum, mungkin semua orang akan melakukannya. Jadi ada kewajiban dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan aturan. Sebagian besar anggota masyarakat yang aktif tetap berada pada tahap 4 di mana moralitas masih didominasi oleh kekuatan luar. Jadi pada dasarnya kalau di masyarakat itu secara umum yang menetap itu adalah level 2 atau konvensional ini. Nah, level terakhir adalah level 3 post konvensional. Sepanjang tingkat pasca konvensional, rasa moralitas seseorang didefinisikan dalam hal prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang lebih abstrak. Artinya pada level ini, masyarakat itu sudah lebih kritis lagi, sudah lebih tinggi level moralitasnya, di mana mereka mengatakan atau bisa mengkritisi hukum. Nah, pada tahap ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah social contract orientation dan universal ethical principles, di mana pada tahap 5 dunia dipandang memiliki pendapat, hak, dan nilai yang berbeda. Perspektif seperti itu harus saling dihormati sebagai keunikan setiap orang atau komunitas. Jadi pemerintahan demokratis secara teoritis didasarkan pada penalaran tahap 5. Pada tahap 5 ini masyarakat sudah lebih tinggi hak-hak azazinya tentang life, liberty, and justice. Bahkan mereka pada tahap ini ketika menganggap bahwa hukum itu tidak adil, ya dia ingin mengubah seperti itu. Jadi sudah lebih kritis lagi ya seperti itu. Kemudian tahap 6 adalah orientasi universal etika prinsip ya, di mana pada tahap 6 ini penalaran moral didasarkan pada penalaran abstrak yang menggunakan prinsip-prinsip etika universal ya. Umumnya prinsip-prinsip yang dipilih bersifat abstrak daripada konkret dan berfokus pada ide-ide seperti kesetaraan, martabat, atau rasa hormat. Hukum hanya valid sejauh didasarkan pada keadilan dan komitmen terhadap keadilan, disertai dengan kewajiban untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Orang-orang memilih prinsip-prinsip etika yang ingin mereka ikuti, dan jika mereka melanggar prinsip-prinsip itu, mereka merasa bersalah. Oke, sekarang muncul pertanyaan. Untuk apa tadi kita mengetahui level atau teori yang dikemukakan oleh Kohlberg? Nah, what for? Ya. Nah, kita di dalam menjalankan peran atau melaksanakan tugas kita sebagai dalam memberikan pelayanan kebidanan, kita terkadang menghadapi dilema. Dilema muncul karena terbentur pada konflik moral, pertentangan batin, pertentangan antara nilai-nilai yang diyakini dengan kenyataan yang ada. Jadi ternyata etika, moral, dan hukum itu ketiganya berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, ini kita lihat di mana bagannya, di mana etika atau tata cara dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian ada hukum, yaitu peraturan, undang-undang yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh pemerintah. Serta ada moral, yaitu nilai-nilai yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ini saling terkait satu dengan yang lain. Ketika kita menjalankan peran kita sebagai seorang bidan, kita harus memperhatikan ketiga aspek ini. Nah, moral itu seperti yang kita tahu tadi, dia terbentuk melalui beberapa tahapan. Nah, setelah melalui tahapan perkembangan moral tadi, karena memang untuk teori Kohlberg ini dia berfokus pada dilema moral,
Kita harus memahami bahwa dilema moral merupakan situasi yang menghadapkan seseorang pada dua pilihan, atau tidak satu pun dari pilihan itu dianggap sebagai jalan keluar yang paling tepat. Saat terjadi dilema, alternatif yang ada nampaknya setara sehingga sulit menerapkan pilihan yang tepat, seperti berada di persimpangan jalan. Ini menurut Campbell ya, 1984. Jadi teman-teman semua, ketika kita ingin melaksanakan atau memberikan asuhan atau pelayanan kebidanan dan menghadapi dilema moral, ya tentu saja kita harus mencari atau bisa keluar dari situasi ini. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari situasi ini? Itulah kita menggunakan moral reasoning atau penalaran moral. Oke, how to solve an ethical dilemma. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kita menyelesaikan suatu dilema moral. Ya, dengan mengetahui tadi teorinya bahwa seseorang itu mengikuti tahapan perkembangan dilema, kita juga harus bisa melakukan reasoning, ya moral reasoning. Nah, salah satunya dengan mengikuti beberapa pendekatan yang ditawarkan, seperti yang pertama adalah refute the paradox atau membantah paradoks, di mana situasi harus dianalisis dengan cermat. Jadi kita harus bisa menganalisis situasi yang terjadi. Dalam beberapa kasus kita harus bisa mengetahui, kita bisa membantah keberadaan dilema tersebut secara logis. Nah, tahapan yang kedua atau cara yang kedua adalah value theory approach atau pendekatan teori nilai. Nah, pendekatan teori ini adalah kita harus bisa membandingkan, mengetahui bahwa kedua alternatif pilihan ini kebaikan dan keburukannya. Nah, yang paling banyak kebaikannya itu kita dahulukan, sedangkan yang banyak mudaratnya ya tentu kita kesampingkan, seperti itu. Dan cara berikutnya adalah find alternative solution atau temukan solusi alternatif. Jadi tidak memilih keduanya. Dalam beberapa kasus masalah dapat dipertimbangkan kembali sehingga kita bahkan menentukan solusi alternatif baru yang mungkin muncul. Nah, setelah mengikuti tadi how to solve an ethical dilemma, tentu kita ada dasar pertimbangan di dalam memberikan asuhan kebidanan sehingga kita tidak merasa bahwa kita salah dalam mengambil keputusan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kode etik profesi bidan. Nah, kode etik profesi bidan ini telah memberikan kita rambu-rambu di dalam bagaimana kita berinteraksi dengan klien, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama bidan, bagaimana kita berinteraksi dengan petugas kesehatan yang lain, bagaimana kewajiban kita dengan negara kita dan sebagainya. Bahkan kita yang perlu sekali memperhatikan standar operasional prosedur. Kalau keduanya ini sudah kita penuhi, sudah mendominasi atau sudah kita tahu di dalam sudah menjadi bagian dalam pengambilan keputusan, insya Allah kita aman. Nah, Oke, saya kira begitu untuk sesi hari ini. Selanjutnya silakan melihat slide berikutnya untuk mengerjakan kuis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.